Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dzambana dzamban maghfura wa tijaratana lan tabura bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dzambana dzamban maghfura wa tijaratana lan tabura birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dzambana dzamban maghfura wa tijaratana lan tabura birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah, para ibu sekalian yang saya muliakan, salah satu dari tugas pokok kita sebagai orang tua, sebagai ayah dan ibu adalah menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ditegaskan di dalam ayat Al-Quran, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah, selamatkanlah dirimu dan seluruh keluargamu, istri, anak, dari api neraka. Yang ingin saya sampaikan adalah tata cara bagaimana untuk melaksanakan itu. Karena perintah Al-Quran itu hanya perintah umum. Sholatlah, begitu saja. Tapi bagaimana rincinya harus dilihat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini pun kadang-kadang masih
harus dirinci lagi. Nah, dirinci lagi itu dalam ijtihad atau dalam pandangan keilmuan para ulama. Jadi hadis berfungsi untuk penjelas, ulama berfungsi untuk mempraktekkan di dalam teknis pelaksanaan sehari-hari. Apalagi kalau kita sekarang bukan hanya kesulitan di dalam keluarga karena ekonomi, karena sulitnya mencari hidup, tetapi juga pengaruh dari luar. Pengaruh dari luar sekarang ini sudah tidak hanya mengganggu, tapi lebih dari mengganggu, sudah merusak dan menghancurkan. Maka cara kita menyelamatkan keluarga kita harus double dari dalam dan double dari atas, dari luar. Saya akan memulai dari dalam. Seorang ahli hikmah, Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, menyatakan dalam asarnya, asar itu pendapat yang muktabar, aslih nafsaka yasluh lakanas, perbaikilah dirimu maka orang lain akan memperbaiki dirinya kepada kamu. Artinya kalau kita ingin memperbaiki keluarga, maka yang harus memperbaiki dulu adalah ayah dan ibunya. Harus kita yang memperbaiki diri sendiri, memperbaiki ini ayah dan ibu secara bersama-sama. Karena ayah punya kelebihan dalam mengayomi dan mengatur, ibu mempunyai kelebihan dalam mengembangkan nuraninya. Ini lebih kuat daripada bapak. Sehingga para bapak-bapak, kata Imam Ghazali, yang diperbaiki dulu tauhidnya kepada Allah, cantolannya kepada Allah ini diberesi. Melalui apa? Melalui ibadah, melalui zikir. Yang kedua, ketiga melalui amar ma'ruf. Yang keempat melalui nahi mungkar. Yang kelima melalui makanan dan tindakan yang halal. Maka bapak akan menjadi berwibawa. Ndak dicelatu terus karo anake. Jadi saya ulang, pertama menguatkan hubungan kita dengan Allah berupa akidah melalui zikir,
ibadah, amar ma'ruf, keempat nahi mungkar, jangan membiarkan kesalahan berlanjut, dan yang masuk di diri kita halal. Kalau ini kita lakukan, maka Allah akan memberikan kepada kita fadilah. Mulailah orang itu keluar nurnya. Ini baru di kalangan keluarga ada keseganan. Istri segan sama suaminya, suami pun tidak semena-mena kepada istrinya. Itu buah dari 5 titik yang tadi disebutkan. Kemudian bersama dengan itu, ibu-ibu supaya mengasah nuraninya, mengasah hatinya, mengasah feelingnya dengan sholat duha dan dengan sholat malam. Tidak ada anak soleh lahir dari ibu yang tidak solihah. Maka daun itu akan hijau kalau akarnya beres. Anak-anak kita adalah daun-daun, ibu adalah akar dari pohon itu. Nah, ketika ibu posisinya rusak, maka daun akan mulai menguning, layu, dan jatuh. Ya tentu sholat duha dengan sholat malam. Sholat malam itu banyak, bisa ba'diyah isya, bisa sholat hajat, bisa sholat tahajud, dan semacamnya. Dan ibu ini harus langsung mendoakan kepada anaknya satu persatu. Nah, dari situ nanti akan tumbuh al-arwah junudun mujannada, bahwa roh ibu yang memang dulu jadi satu dengan anak akan tersambung kembali. Kalau anak pergi jauh, dia ingat ibunya, dia ingat ayahnya. Sekarang anak-anak kita sudah tidak lagi begitu. Maka yang menyambungkan tidak bisa mereka. Yang menyambungkan adalah ibunya masing-masing. Imam Al-Ghazali juga menyarankan setiap ada perpisahan anak dengan ibu, dengan ayah, pergi dan sebagainya, selalu harus dibarengi dengan Fatihah ayah dan ibunya. Ini adalah sebuah perlindungan batin orang tua kepada anak. Nah, coba sekarang kita angen-angen,
Pernahkah kita melakukan seperti itu? Karena tidak pernah kita lakukan seperti itu, jadi anak kita itu liar, pikirannya liar, hatinya liar, karena nggak ada cantolannya itu kepada orang tua. Nggak ada cantolannya, dia liar. Jangan lagi dia di luar rumah, di dalam rumah saja hatinya tuh nggak nyambung sama bapak ibunya. Dan itu berbahaya. Kemudian secara itu tadi yang secara batiniah, apa yang harus dilakukan oleh ayah ibu dalam aslih nafsaka yasluh lakan nas. Tanpa bapak marah-marah pun anak-anak sudah mulai ada sungkannya. Dan sungkan ini akan disertai dengan kecintaan dan kerinduan manakala amal-amal batin itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena tugas bapak itu double, selain berdoa, selain hubungan batin, juga harus mencari kebutuhan hidup, maka daya lekatnya tidak seperti ibu yang khusus mengenai masalah batinnya itu. Oleh karenanya, maka bapak-bapak yang tidak didukung oleh ibunya itu sulit di dalam mengendalikan hati anak-anak, karena dapatnya cuma separuh. Pikiran iki sesuk cari uangnya di mana, kebutuhannya di mana. Nah, kalau ibu ada yang begitu, tapi tidak semuanya dan tidak seberat bapak itu, sehingga konsentrasinya itu menjadi lebih baik. Nah, setelah itu baru pelan-pelan anak itu didorong untuk melakukan yang sama. Tapi jangan dibalik, jangan anaknya dulu, bapaknya belum. Iku nanti diguyu-guyu. Nah, pelan-pelan. Maka suatu obat yang paling mujarab untuk menyatukan keluarga ketika dia bisa sholat berjamaah, itu luar biasa pengaruhnya. Tapi begini-begini kita sudah tidak mikir, soalnya mikir regane rengok gas mundak terus, iku wis entek pikiran nih. Padahal suatu kegiatan amaliyah keluarga itu tadi secara timbal balik akan mempengaruhi rezeki kita. Timbal balik, orang yang hatinya tenang nyambut gawenya juga tidak ngawur. Nah, kalau nyambut gawe tidak ngawur, rezekinya masuk juga tidak ngawur. Tetapi kalau orang secara zahiriyah rezekinya sangat rusak, itu juga bisa merusak batiniah ini tadi.
Seperti dawuh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kadal fakru ayyakuna kufran. Kefakiran itu mendorong orang menjadi kafir. Kafir itu ada beberapa jenis. Ada kafir tidak percaya kepada Allah, terus bunuh diri, sangkakno gak ono akhirat. Ada kafir tidak nerima no paringane Allah, namanya kafir nikmat. Ono kafir karena tidak mau menjalankan perintah, itu juga kafir, menolak. Kafaro itu menolak. Cuma yang paling top tentu kafir kepada Allah, lalu di bawahnya. Maka setelah itu posisi kita sudah benar. Kalau itu sudah dilakukan, posisinya loh ya, yang benar, durung gerakannya. Posisi orang tua sudah benar, ayah. Posisi ibu sudah benar, lalu posisi anak benar. Ini modal untuk mencari kebutuhan zahiriyah. Wa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Kalau urusanmu dengan Allah sudah kamu beresi, cepat-cepat cari rezeki fadlnya Allah subhanahu wa ta'ala. Cari. Kalau bisa jangan ada anak kita dewasa yang gandol. Dia harus diajari mencari rezeki. Lah ini bedanya kita sama Cina. Cina itu sekalipun ayahnya kaya, anaknya tidak dimanja. Mesti dikongkon melok. Kancane Cina iku dikongkon dadi kuli dhisik. Ngantek nanti paham baru digawekno pabrik anak iki. Mulane nek Cina dodol kacang iku anake duwe pabrik kacang. Kalau Cinonya tukang tambal ban, tiba anak wis dadi pabrik. Awak-awak duwe tanah 10 hektar, anake 10, kalek 1 hektaran. Nah, kok 1 hektar dibagi anak 5, 1/5 hektar. Akhirnya cucu sudah tidak punya lagi tanah, jadilah makelaran tanah. Selama orang itu membutuhkan dunia, dia harus mencarinya. Kecuali kalau bapak dipilih oleh Allah, hatinya memang sudah tidak memerlukan dunia lagi, ganti Allah yang akan mengantarkan dunia itu kepada bapak. Kalau dipilih, nek ora ojo gaya melarat tenan. Paham anda itu? Gaya. Akhirnya ujung-ujungnya dukun. Sekarang tukang bijui wong ngalor gitu, akhirnya begitu. Tidak halal juga itu, kelakuannya juga tidak halal, apalagi hasilnya. Jadi kerja itu persis kewajiban setelah ibadah fardu, langsung kewajiban itu adalah kerja. Fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Cari fadhole pengiran. Nah,
Ini tadi kan baru ngomong yang pertama, bagaimana memberesi diri kita, memberesi bapak, memberesi ibu, intern memberesi anak-anak. Belum yang kedua, lah godaannya dari luar, lah penyakitnya. Anak saya itu 6. Ini contohnya awak saya sendiri. Saya ini wirawiri kesana kemari. Itu gak iso kok jenek mikir arek ngono ya, akhirnya bagian ibu nih. Wis kowe bagian ngono, wis aja dadi reno-reno. Pengurus iki ora usah. Dadi pengurus anak-anak. Yo kalau ditarik le pengurus opo lah kono no arisan opo wis ora usah. Wong aku wis montang-manting kok dadak kowe montang-manting lah omah dadi gerdu. Salah satu. Itu pun di tengah perjalanan saya harus lakukan. Tapi tidak sekuat ibunya yang konsentrasi ini. Maka anak-anak itu kalau ada apa-apa mesti cari ibunya dulu, bukan cari saya. Karena andil saya separuh, ambilnya dia penuh. Tapi juga ada yang bapak ngurusi anak terus, tapi ibunya ke salon terus, itu ada. Kira-kira ada apa enggak gitu? Ada. Jadi bapak sing dikono-kono utek-utek anake, lah ibune ucul terus dengan jurusan permejengan di mana-mana. Nah, kalau itu yang terjadi, maka kecenderungan anak-anak ya ke bapak, tidak ke ibu. Masalah yang paling gawat itu kalau bapak ibu bertentangan. Ini kisruh ini. Suami dan istri yang geger itu melakukan 2 dosa sekaligus. Ini saya tadi kan bicara bagaimana merukunkan. Sekarang saya bicara mengenai bahayanya. Nah, bahaya itu bisa dari dalam, bisa dari luar. Yang dari dalam itu gegeran. Didelok anaknya entek sudah, wibawa ini semua. Apalagi kalau bapak ibunya gegeran itu kampanye golek dukungan anaknya. Ngancene ahli pilkada pak. Jadi anaknya itu pengaruhi kan melok ibune, bapak itu pengaruhi, rusak. Maka ada 2 dosa double di situ, dosa pertikaian dan dosa merusak psikologi anak itu. Nah, sebenarnya kenapa saya tidak berani kawin lagi karena itu. aslinya tapi aja kondo-kondo uang. Aslinya tidak berani, aslinya takut itu tadi. Nek jenenge karep itu nomor 1 sudah. Tapi lalu terjadi apa itu tadi? Kecuali orang-orang yang memang oleh Allah dibikin kuat ndableknya. Saya itu ketemu ada kiai namanya Kiai Mahfud di Banyuwangi. Itu anaknya 48, ibu 5 itu artinya apa? 4 sing siji genta-genti gitu loh. Itu. Nah itu orang-orang khusus itu yang diberi Allah, rata-rata orang lain tidak diberi. Nah ada yang di mana itu di Mojokerto itu
istrinya 4 jadi satu rumah. Lu kamarnya jejer-jejer. Lagi asrama apa ya? Lu itu kok bisa tenang? Iku piye? Iku nalari iku piye? Heran saya, kok ono wong iki sing wedok disetrum apa ya apa? Lu tapi ada ngono iku ono. Siji loro wong iki dinehi karo pangeran. Lu kok gak aku sing dinehi? Kene ngerasakno maneh krungu tok selenting geger wis diurus ngalah-ngalah intel iku iki sing guyu iki pengalaman semua ya ono itu. Nah ini biasanya pertikaian paling gawat itu kalau berkeluarga lagi. Ini faktor pertama. Saya ini pernah di SMS oleh Agim, mereka rapi mana digegeri wong. Kiai, saya ini kan tidak salah menurut agama. Kok orang-orang jadi ngeributin saya? Saya jawab SMS-nya. Itu menunjukkan kalau sampean belum kiai. Orang duwe ilmune kok wani-wani ya ketabrak-tabrak. Iki ana ilmune dhewe jenenge ilmu laduni. Yang kedua, santrinya penggemarnya Agim iki mayoritas wanita. Mayoritas. Dan wanita ibu-ibu. Bukan wanita mbak-mbak. Itu. Nah, karena wanita ibu-ibu ini solider kepada ibu yang tua ini. Kok umpamane penggemarnya itu mbak-mbak yang berpotensi untuk menjadi istri kedua, mungkin mendukung. Tamulane nek jurung kiai iku aja nek kiai ku ana sumum bukmun. Itu faktor yang kedua adalah faktor ingin saling kuasa. Bapak kepingin menguasai semua, kadang ibu nih kepingin disi sing lanang. Mulane di dalam gender, ngertos ibu-ibu gender nggih? Gender. Nah, gender. Itu di Quran itu ada 2 bagian. Untuk di dalam keluarga itu tidak menggunakan istilah persamaan gender, tapi menggunakan istilah keserasian gender. Serasi kali sama, iku podo apa ndak? Nek sama iku ngotot njaluk podo. Kalau serasi itu saling mengisi, kelebihannya diberikan yang lain, kelebihan yang lain masuk ke dia, sehingga disebutkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kau laki-laki pakaiannya wanita dan wanita pakaiannya laki-laki. Itu masih dipertegas lagi, faddalallahu ba'dahum ala ba'd, bahwa Allah memberikan kelebihan wanita di atas laki-laki dan kelebihan laki-laki di atas wanita, sehingga laki dan wanita di keluarga bukan atas bawah, tapi saling ada yang menonjol dari keduanya. Mulane nek diurus wong lanang mesti ada tonjolannya, wong wedok mesti ada yang menonjol, tempatnya saja yang berbeda. Iki ngaji ya Pak Sedi mulat. Lha iki tenan iki Quran nih, Pak. Ini Quran, faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Nah,
Keserasian ini ketegasan laki-laki dimasuki ketelitian perempuan. Rasio laki-laki dibarengi nurani perempuan. Ngerti? Yang dimaksud faddalallahu ba'dahum ala ba'din hunna libasul lakum wa antum libasun lahunna. Jadi pakaian itu bukan hanya kain, tapi sifat-sifat laki dan sifat-sifat perempuan itu saling mengisi pada azalinya dari Lauhul Mahfuz. Siono wong lanang iku ora usah belajar nyulam, suwek kabeh kaine gak dadi dandanan, karena itu pekerjaan wong wedok yo aja becak ngono lho. Wong ana wong wedok becak. Nah, wanita harus lembut, laki-laki gagah. Di mana letak kekuatan wanita? Ya di lembutnya itu. Karena kelembutannya itu timbullah rasa untuk saling untuk melindunginya. Nah, perlindungan itu yang membuat dia kuat, membuat dia aman dan sebagainya. Sifat-sifat yang berbeda itu juga disinergikan. Nek wong lanang ya ora itu jelas. Nek wong wedok nek iya durung mesti iya, nek ora durung mesti. Kongkon ngeterno mulih ning gone wong tuane diterno tenan muring-muring, Pak. Ayo wis nek ngene terno mulih ning kepada orang tua. Iki diterno tenan muring-muring, Pak. Jalukane iku ojo diterno. Jadi kata-kata itu diwalik. Jadi rata-rata wanita itu diplomat. Rata-rata. Selain diplomat juga intel. Jadi nek ngurus nomor 1, Pak. Nomor 1. Nah, ini faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, keserasian gender. Jangan sekali-kali kamu mengibarkan bendera persamaan gender di dalam keluarga. Retak nanti. Selain retak itu kering. Orang-orang yang gini gender itu biasanya di rumah tangganya dia tidak bahagia. Karena sakit hati, karena ini, karena itu, karena wong lanange ngawur dan sebagainya. Nah, kalau di luar rumah tangga, karier, kepinteran, pangkat, kapasitasnya, kualitasnya wong, silahkan persamaan gender. Akeh saiki wong wedok sing luwih juara timbang wong lanang. Sekolah-sekolah itu wong juara-juara itu perempuan-perempuan. Nggak usah dibedakan siapa yang berprestasi, dia di depan di dalam bidang sosial, tapi di dalam bidang sholat tidak boleh karena mengganggu kekhusyuan sholat. Nek wong wedok dadi imam, Pak, iku wong rebutan golek nggon persis gurine imam itu. Ngenteni nek rukuk iku iso menyundul iku. Lah itu kan lah itu kan kacau. Kan kacau. Kacau ngono-ngono iku gak dipikir, goblok wong-wong iku. Ada persamaan gender, ono sing kadang-kadang Islamicil. Kenapa perempuan kok ndak boleh jadi imam? Kenapa perempuan kok separuh warisnya? Kenapa kalau laki-laki kencing cukup disiram saja, tapi kalau perempuan harus dibasuh bersih? Loh, itu semuanya ada sebabnya. Ojo mbok ilok-ilok nongun. Jadi gak oleh jadi imam itu untuk menjaga kekhusyuan sholat. Ayo saya jajal kene ana imam wedok, engko santri-santri kan rebutan manggon gurine pas kene.
Nah, jangan begitu. Jadi untuk di luar masalah sosial di sini ini persamaan, tapi di dalam keluarga harus keserasian. Keserasian itu bahasa Arabnya tawazun. Kalau persamaan itu musawah, haknya sama. Ini bahaya dari dalam. Bahaya dari dalam juga kekurangan rezeki. Ya, keluarga berantakan karena kekurangan rezeki. Itu yang kena lumpur, itu wanita banyak yang ucul karena laki-lakinya sudah tidak kerja. Anak-anak berani kepada orang tua karena tidak disangoni lagi. Hancur Pak keluarga karena semua nganggur, rumahnya tenggelam, kemudian pekerjaannya hilang. Dia harus tidur di pasar tanpa sekat antara keluarga satu dengan keluarga yang lain. Maka ada bencana sosial di situ. Mulane nek njaluk nang pangeran iku mesisan njaluk selamat nan njaluk rezeki sing barokah. Allahumma rizqan halalan thayyiban. Itu minta kepada Allah. Karena orang yang sangat kekurangan itu mengakibatkan kehancuran. Maka harus ada doa dan ada kasbul ma'ash. Kasbul ma'as itu kerja. Saya dapat titipan dari para ulama sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang rumahnya longgar, di depan masih ada pekarangan, di belakang masih ada tegalan, kan ada yang begitu toh. Itu supaya ditanami tanaman yang produktif bisa dimakan. Polo pendem istilahnya atau ubi-ubian. Saya tidak tahu kenapa saya disuruh ngumumkan. Karena kiai itu biasanya ndak mau terang. Wis pokoknya ngono ae. Jogo-jogo nek wong-wong kok gak kuat tuku beras. Lho kok sakit ngoten, ojo takon terus. La tas'alu an asya intub dalakum tasukum. Tapi kalau pikir-pikir nggih masuk akal. Niki import beras terus loh. Nah, import beras terus niku negara yang kita import itu hari-hari ini juga kekeringan, tidak panen. Vietnam dan sebagainya. Sehingga kemungkinan import sing dituku gak ono. Ya mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi kalau terjadi, nah tinggal duduk metu telo, metu pohon. Dan 1 hektar tanah itu kalau ditanami padi hanya 6 ton. Tapi kalau ditanami polo pendem 60 ton produksinya. Tinggal mangan setahun cukup. Ojo dicupuk-cupuk, diduduk, dididili ae. Namun dididili. Dhuwure dinehi apa? Kangkung, anu wis. Mulane wong Arab itu kenceng-kenceng mergo panganane wedhus. Laki ini lemes-lemes mergo panganane Kang. Saking lemesnya nganti mbulet. Nah, itu dari dalam. Yang dari luar, gangguan yang dari luar itu ada 2 macam. Ada gangguan hati, ada gangguan akhlak. Yang gangguan hati ini yang disebut waswasil khannas,
alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Yang gangguan luar ya pergaulan, seks bebas, narkoba, kelakuan yang ndak karu-karuan. Wis padha ora sembayang nek ndelok apa? Ndelok pertunjukan musik iku wis gak karu-karuan tingkai, trek-trekan segala macam. Iku panjenengan kandhani tok gak iso. Kudu njaba jero ya. Ya jerone tadi diberesi, aslih nafsaka yasluh lakan nas. Mereka diberi kesibukan baru dikandani. Aja ngono. Awas kowe nek ngono. Getar dia hatinya karena junudun mujannadahnya ada, sambung hatinya ini ada. Nek enggak dibantai tok ya awan. Aja ngono. Iya bapak mbiyen kuno iku Pak, saiki ngene. Biyen niku wong nek rambute korat-karit kan disisir supaya rapi. Lho saiki rambut sing rapi diorat-arit supaya. Iku lak wong gendeng gak iso ngawiti kan iku. Ndi korat-karit iku dirapikan. Lho saiki sing wis rapi kok diorat. Ada iku bun-bunan kan paling dhuwur to pisan. Jadi mari kita kembali ke Islam. Yang dimaksud fafirru ilallah itu. Ojo artinya fafirru ilallah itu cuma zikirnya tok, karena Allah memerintahkan zikir dan ini dan ini dan ini dan ini dan ini. Lah dan itu digendeli bareng menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Saniki hari ini bukan hanya ekonomi yang rusak, bukan hanya politik yang rusak, bukan hanya pendidikan yang rusak. Pikiran orang itu sudah rusak. Lha kok ana DPR ngeluruk ning Jakarta ngurusi lapele dhewe. Iki wis gak karu-karuan ae. Ndeke dadi DPR iku dikongkon apa? Lah dikongkon ngurusi rakyate. Lah apa geger ngurusi awake dhewe rono? Minta supaya rapelnya dikeluarkan, tidurnya di hotel berbintang. Iki wong jenenge wong strip ya iku, Pak. Lho ngono iku rumangsa bener. Loh, rumangsa bener iki sing penyakit. Nah, sekarang orang sakit itu sudah sakit pikiran. Ketika sakit ini sakit pikiran, ini innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ora ono sing iso dandan-dandan kejaba izin Allah. Nek dandan ekonomi kan iso dirunding, Pak, iso kulaan, iso disimpen. Iku lah nek ekonomi. Lah nek pikirane wong sing wis rusak ape mbok apa, napa bathuke dibor ngono. Ndak bisa. Nah, niki suatu peringatan dari Imam Zainuddin Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu an menafsirkan qu anfusakum wa ahlikum naro. Saniki tangan kita menjangkau ke masyarakat sudah berat, Pak. Masyarakatnya sudah seperti itu. Nah, mari kita beresi keluarga kita masing-masing. Nah, termasuk saya, aku galak keluyuran, masih anak 6 ini ya kudu diurusi betul. Dan jangan enggak boleh ada yang nganggur. Kudu ono penggawean sing anakku sing iki lha opo, anakku sing iki lha opo. Dan mudah-mudahan ilmu mereka manfaat.
jangan ilmunya mubazir, jangan ilmunya menjadi bencana. Ini juga tergantung orang tua. Karier anak itu separuh kariernya anak sendiri, separuhnya mergo dongane wong tuwa. Lah nek wong tuwa gak ndongakno berarti arek duwe separuh. Lah nek arek sing duwe separuh iku gak sembayang, wis gak duwe blas wis. Berarti kopong, dia itu kotong, ndak ada awamnya melebat kemana-mana. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bagian anak itu ono pirang-pirang macam. Ono anak sing dadi pepaes, namanya zinatun lakum, duwe pangkat, pinter, jadi pepaes, jadi hiasan keluarga. Tapi dunyane tok, akhiratnya gak jelas. Yo anakku dadi ko, anakku kan biasanya dia ngomong no tanggane, senajan tanggane gak takon. Ya dia saking adune banggane anake ketompo ning ndi ngono. Zinatul lakum. Ada lagi anak yang menjadi fitnatun lakum, menjadi fitnah. Anak pola bobo ada yang aduwun lakum, dia menjadi musuh kepada ayah dan ibunya sendiri. Mungkin memusuhi karena akidahnya tidak sama. Mulane anak-anak itu nek ngaji sampai delok ngaji nang sopo, engko ngaji mulai tahlil gak oleh. Bapak ndonga ngene dibid'ah-bid'ahno. Lah wis geger. Ora sida oleh ganjaran, sida geger bapak karo saiki usum ngene iku. Nek mbiyen sing ngono iku Muhammadiyah. Saiki wis ora, Muhammadiyah wis melok tahlil. Lah anak-anak NU ya akeh sing sembayang tarawih 11 rakaat golek korting 60%. Nggih ta? Nggih, kantong-kantong Muhammadiyah ya wis akeh sing padha melok tahlilan, mergo wedi nek mati gak ditahlili. Tapi ada gelombang baru yang suka mempersoalkan itu lagi, mulutan gak oleh anu sejak direken. Tapi anak kita kalau kejegur kono-kono mulai gegeri wong tuane, Pak. Ini aduun di bidang akidah atau di bidang syariah. Ada aduun karena kepentingannya dipenggak, akhirnya dia membenci orang tuanya. Nah, yang paling bagus qurratu a'yun, itu dunya dadi pepaes, akhirat menjadi husnul khotimah, kita mati disuluri donga. Itu qurratu a'yun. Jadi kalau kita ingin memperpanjang amal kita, perpanjanglah melalui anak kita. Amal kita habis waktu kita mati, ya mati, habis. Anak kita bisa melanjutkan, bisa mengirim doa dan sebagainya. Berarti ada perpanjangan amal di situ. Mugi-mugi sing aturaken niki wonten guna lan manfaate. Monggo ndonga muga-muga kabeh sing rawuh niki diparingi slamet, diparingono rezeki sing berkah. Mugi-mugi bapak-bapak diparingono muhasabah, ibu-ibu diparingono tahajud lan duha. Ndongaaken putra-putrane, muga-muga putra-putra niki saleh salihah. Mugi-mugi
ugi mugi-mugi ilmune manfaat sehingga keluarga kita namanya keluarga sakinah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim ala sahabat Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.